Di tengah panasnya pemilu Amerika Serikat, China perlu waspada dengan kebijakan ke depan dari negara adidaya ini. Pasalnya jika Trump menjadi Presiden Amerika Serikat, gerakannya akan lebih cepat dan lebih tak segan untuk menghukum sekutu yang bekerja sama dengan China. Donald Trump dari Partai Republik mengatakan akan meningkatkan tarif dan berbagai kebijakan lainnya untuk melawan teknologi canggih asal China. Intinya pertarungan untuk menjaga teknologi Amerika Serikat agar tidak dimanfaatkan militer China untuk meningkatkan pertahanan militer mereka. Sementara itu Nazak Nikakhtar, pejabat di Kementerian Perdagangan di bawah pemerintahan Trump, mengatakan pemerintahan Trump akan lebih agresif terkait kebijakan kontrol ekspor ke China. Tak jauh berbeda dengan Kamala Harris dari Demokrat yang sepertinya akan memberlakukan aturan baru yang makin ketat menargetkan teknologi China. Upaya-upaya baru untuk memperlambat aliran chip, mobil pintar, dan teknologi penting lainnya dari China akan terus berlanjut. Selain itu, pembatasan pada tool, pembuat chip, dan chip AI yang mahal ke China akan makin digenjot. Informasi ini dihimpun dari mantan pejabat di pemerintahan Biden dan Trump, pakar industri, dan beberapa orang yang familiar dengan kampanye dua kandidat presiden. Kita beralih ke informasi mancanegara lainnya. Pemirsa, tanda-tanda pelemahan ekonomi di wilayah Asia mulai tampak terlihat di Thailand. Hal ini berkaitan dengan produksi mobil yang ada di negeri Gajah Putih itu. Federasi Industri Thailand mengatakan produksi mobil di Thailand turun 25,48% pada September secara year on year. Ini juga merupakan pendalaman penurunan produksi setelah pada Agustus lalu. Produksi melemah 20,56% secara tahunan. Adapun penjualan mobil domestik turun 37,11% menjadi 117.000 unit pada bulan September. Selain itu ekspor turun 10,83% pada bulan September dari tahun sebelumnya karena masalah ekonomi di antara mitra dagang dan dampak konflik di Timur Tengah. Thailand adalah pusat produksi mobil terbesar di Asia Tenggara. Negara ini juga merupakan basis ekspor bagi beberapa produsen mobil terkemuka dunia termasuk Toyota dan Honda. Pada kuartal kedua tahun ini ekonomi Thailand melambat menjadi 0,8%, padahal sebelumnya ada ekspansi 1,2% untuk periode Januari hingga Maret. Kita ke informasi dalam negeri. Asosiasi Pengusaha Indonesia atau APindo merespons positif aksi demonstrasi yang akan digelar mulai hari Kamis 24 Oktober hingga Kamis pekan depan 31 Oktober 2024. Ketua Bidang Ketenagakerjaan dan K3 APindo DKI Jakarta Nur Jaman menilai hal itu sah-sah saja dilakukan. Lantaran aksi sudah diatur dalam undang-undang, asalkan masa aksi demo selama melakukannya, aksinya tetap taat regulasi. Adapun terkait tuntutan buruh dalam aksi demonstrasi yang meminta kenaikan upah minimum tahun 2025 naik sebesar 8 hingga 10% dan mencabut Omnibus Law. Nur Jaman menilai itu sudah bukan lagi isu baru. Menurutnya tuntutan itu sudah berulang kali disuarakan oleh serikat buruh atau pekerja setiap tahunnya. Nur Jaman pun mengaku tak keberatan dengan tuntutan yang dibunyikan oleh serikat buruh lantaran itu sudah menjadi hak buruh untuk meminta kenaikan upah. Hanya saja dia meminta alasan kuat substansi dari permintaan tersebut. Nur Jaman pun mengingatkan alasan diaturnya upah minimum agar tidak terjadi lonjakan kenaikan yang drastis setiap tahunnya, yakni agar upah minimum untuk para pekerja yang masa kerjanya di bawah 1 tahun itu, perbandingannya tidak berdekatan dengan upah pekerja yang masa kerjanya di atas 1 tahun. Sebab menurutnya pekerja dengan masa kerja di bawah 1 tahun masih belum memiliki produktivitas yang maksimal jika dibandingkan dengan pekerja dengan masa kerja di atas 1 tahun. Kita ke informasi dalam negeri lainnya, pemirsa. Presiden Prabowo Subianto beberapa kali menyinggung isu penghematan dan efisiensi penggunaan anggaran dalam arahannya di rapat Kabinet Perdana pada Rabu 23 Oktober lalu. Prabowo misalnya memerintahkan Menteri Keuangan Sri Mulyani untuk menelusuri alokasi APBN di kementerian. Dia meminta Kemenkyu untuk mencoret kegiatan yang sifatnya hanya seremonial. Mantan Menteri Pertahanan ini beralasan anggaran negara harus dimanfaatkan untuk pembangunan dan kesejahteraan. Secara detail, dirinya meminta kegiatan seremonial, seminar, terlalu banyak sarasehan, konferensi, dan perjalanan luar negeri agar dikurangi. Guru Besar Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, Telisa Aulia menilai, arahan Prabowo mengenai efisiensi itu pasti punya alasan. Dia menduga Prabowo menyadari bahwa kebutuhan anggaran untuk program pemerintahannya amat besar, sementara anggaran negara terbatas.
Sebagaimana diketahui, APBN 2025 atau tahun pertama Prabowo telah diketok dengan postur belanja mencapai 3.621 triliun rupiah. Adapun belanja kementerian lembaga mencapai 1.160 triliun rupiah. Meski anggaran belanja tahun 2025 meningkat daripada 2024, pemerintahan Prabowo diproyeksikan akan menghadapi ruang fiskal yang sempit. Anggaran di tahun pertama Prabowo akan terpakai 552 triliun rupiah guna membayar bunga utang. Sementara bertambahnya jumlah kementerian lembaga menjadi 48, dikhawatirkan juga akan menambah berat beban anggaran. Belum lagi program-program unggulan Prabowo seperti makan bergizi gratis yang membutuhkan biaya tidak sedikit.